Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Allahumma rzuqna ikhlasan niyyati fil qawli wal 'amal. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya, atas rahmat-Nya, atas bimbingannya kita dapat berjumpa pada momen yang insyaallah penuh dengan kebaikan ini. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti jejak langkah mereka hingga yaumil akhir. Yang kami hormati Bapak Kepala KPP Pratama Yogyakarta beserta seluruh jajarannya, kemudian juga pengurus dan takmir dari Masjid Al-Ikhlas KPP Pratama Yogyakarta, dan seluruh hadirin hadirat, muslimin muslimat, sholihin sholihat yang saya doakan semoga kita semua menjadi penghuni syurga tertinggi. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada sore hari ini dan insyaallah di bulan-bulan berikutnya kita memiliki satu hidangan di antara hidangan yang terbaik yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, yaitu Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya Al-Qur'an itu diturunkan oleh Allah, salah satu tujuan utamanya adalah liyadabbaru ayatihi waliyatadzakkara ulul albab, agar ayat-ayatnya itu ditadabburi, direnungi, waliyatadzakkara ulul albab, dan agar orang-orang yang memiliki hati dan juga pikiran itu bisa mengambil pelajaran dari Al-Qur'an. Jadi dalam proses menuntut ilmu, terutama ilmu agama itu ya, ada peraturan tidak tertulis bahwa kalau mau menjadi seorang thalibul ilmi dalam bidang agama khususnya, itu mesti ngafalin Quran. Walaupun itu tidak tertulis, tapi menjadi satu hal yang aneh gitu. Misalnya kalau ada orang ahli fikih misalnya, hafal, dia baca kitab fikih dengan berbagai macam tingkatannya, atau membaca kitab tafsir dengan berbagai macam variasinya, atau membaca kitab hadis, memahami hadis-hadis Nabi, atau mengetahui mengenai ilmu akidah atau soal usul fikih dan sebagainya, tetapi kok tidak menghafalkan Al-Quran, itu suatu yang tidak lazim di kalangan kebiasaan para ulama. Maka dahulu sebagian ulama ada yang sudah hafal Al-Quran sejak usia 6 tahun, seperti Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Atau kalaupun misalnya enggak sedini itu, biasanya di masa-masa balignya itu sudah pada khatam Al-Quran, kemudian fokus di hadis atau fikih atau syair dan sebagainya. Karena Nabi SAW bersabda, maknanya kurang lebih, keutamaan kalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala di antara kalam-kalam makhluknya, kalam-kalam manusia, ucapan manusia, itu seperti keutamanya Allah terhadap makhluk, gak bisa dibandingkan sama sekali. Dia adalah petunjuk, dia adalah hidayah, dia adalah penjelas. Makanya Al-Quran adalah menjadi tempat istidlal atau pengambilan dalil, pengambilan petunjuk hukum yang nomor satu dalam
agama kita, yaitu agama al-Islam. Dan pada sore hari ini insyaallah kita akan membahas mengenai salah satu surat yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam juz 30 khususnya yang mungkin ini relevan dengan kehidupan kita di zaman sekarang, dan insya Allah segala macam ayat itu senantiasa relevan dalam kehidupan kita. Cuman khususnya pembahasan ini itu dekat dengan kehidupan kita dalam sehari-hari, yaitu insya Allah kita akan membahas mengenai tafsir surat Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 5. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'azim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Shadaqallahul 'azim. Allah berfirman, wailul lil mutaffifin. Amat celaka, sebuah kehancuran bagi al-mutaffifin. Pertama, surat Al-Mutaffifin ini dalam berbagai kitab tafsir, diantaranya tafsir Ibnu Katsir atau tafsir Imam Al-Qurtubi dan sebagainya, itu dijelaskan bahwa ini adalah surat Madaniyah. Ini ada tulisannya. Oh, surat Madaniyah. Artinya dia diturunkan setelah Nabi SAW berhijrah. Jadi disebutkan bahwa ketika Nabi SAW itu berhijrah ke Madinah, beliau mendapati bahwasannya di pasar-pasar kota Madinah itu ada praktek yang namanya tatfif. Tatfif itu adalah istifa'u minal akhar wa akhsaru lil akharin. Istifa minal akhar, dia kalau interaksi sama orang lain pengennya hak dia dipenuhi, bahkan kalau bisa dikasih bonus. Tetapi giliran saatnya dia memberikan hak orang lain, dia kurang-kurangi. Kalau bisa malah dapat keuntungan dirinya. Nah, ini praktek seperti ini waktu itu ada di Madinah, di pasar-pasarnya. Maka Nabi SAW mendapatkan wahyu surat Al-Mutaffifin, lalu beliau mendatangi pasarnya kota Madinah, lalu membacakan ayat tersebut. Wailul lil mutaffifin allazina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Setelah itu, Masya Allah, langsung orang-orang Ansor mengikuti dan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Al-Mutaffifin itu nama pelakunya, Al-Mutaffif. Fi'ilnya dari kata taffafa yutaffifu tatfifan. Kalau misalnya taffafa itu istilahnya adalah fi'il madhi, kata lampau. Yutaffifu fi'il mudhari, kata present. Tatfif itu istilahnya namanya masdar. Kalau dalam konteks secara umum disebut sebagai tatfif. Kata Allah Subhanahu wa taala ketika mendeskripsikan mengenai tatfif ini, Allah berfirman, alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun. Yaitu orang-orang yang ketika dia membeli sesuatu lalu barangnya itu ditimbang oleh si penjual, dia berharap pengen timbangannya itu benar, dia mendapatkan sesuai dengan apa yang dia inginkan. Bayarnya berapa, kalau misalnya beli mangga 1 kilo atau 5 kilo, ya udah betul itu, gak ada yang dicurangi. Pengennya yang sempurna. Akan tetapi giliran dia, wa idza kaluhum, kalau giliran dia yang menimbangkan untuk orang lain, saatnya dia yang memberikan hak orang lain,
awazanuhum yukhsirun. Giliran dia yang melakukan itu, ada hak orang lain pada dirinya, dia dikurang-kurangi. Nah, mungkin kalau dilihat secara literalnya, itu apa relevansi dengan kita? Mungkin kita ada sebagian yang nggak jualan, mungkin sebagian ada yang mencari nafkahnya yang sudah bekerja. Nah, kata Imam Malik bin Anas radhiyallahu anhu, at-tatfif, tadi makanya saya jelaskan at-tatfif. At-tatfif itu adalah perilakunya, perilaku kecurangan itu disebut sebagai tatfif dalam bahasa Arab. Itu maujudun fi kulli halin. Itu ada dalam setiap kondisi, setiap keadaan. Misalnya dalam masalah absensi. Nah, ini kebetulan di kantor ya. Kalau giliran kedatangan, kita undur-undur. Giliran waktunya pulang, segera pulang. Katanya, aku kan udah telat waktu datang, jangan sampai telat waktu pulang. Nah, kebalik ya. Ini juga dalam salah satu bentuk tatfif. Giliran haknya kantor, tibanya tepat waktu, dia kurangi. Giliran bagian dia, kalau bisa cepet-cepet. Nah, ini salah satunya. Kemudian dalam urusan rumah tangga juga seperti itu, antara suami dengan istri ataupun istri dengan suami. Salah satu fenomena di era modern zaman sekarang, ketika ada banyak sekali konten kreator di Instagram, di TikTok, banyak teori-teori soal komunikasi, banyak konten-konten soal suami atau istri yang ideal. Giliran dia nemu konten, istrinya nemu ini konten, harusnya suami itu peduli, jadi pendengar yang baik, selalu mencintai dalam keadaan apapun dan seterusnya. Nah, nemu dikirim ke suaminya. Giliran dia kalau nemu konten istri yang seharusnya dia jalani misalnya dalam kehidupannya, disimpan sendiri. Jangan sampai suamiku tahu. Begitu pula sebaliknya, ya. Ini banyak sekali kita sering terjadi. Poinnya adalah kita itu seringkali fokus dalam meminta dan mengambil hak kita dari orang-orang di sekitar kita, tetapi terkadang kita lupa dengan kewajiban kita yang ada pada orang lain. At-tatfif. Kalau kita tahu, oh, aku harusnya dapat ini dari si fulan, aku harusnya dapat ini dari kantor, aku harusnya dapat ini dari penjual, maka dia akan usahakan itu. Tetapi giliran ada hak-hak dari orang lain kepada dirinya, kewajibannya, misalnya punya usaha, lalu ada karyawan, atau ada ART, atau ada interaksi hutang piutang, di mana ada hak orang lain pada diri kita, kita usahakan untuk diundur-undur terus, ditunda-tunda terus. Nah, ini adalah salah satu bentuk at-tatfif yang kemudian dicela oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Bahkan itu diancam oleh Allah Subhanahu wa taala bahwasanya perilaku seperti ini akan kelak dipertanggungjawabkan ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Salah satu praktek juga dalam at-tatfif ini adalah kita pengennya itu dipahami, pengennya itu dimengerti, tetapi sebaliknya kita enggan untuk mengerti dan juga memahami orang lain. Jadi dalam berbagai macam aspek at-tatfif itu bisa terjadi. Maka ada salah seorang ulama, dia ini memiliki adab yang sangat mulia, adab yang sangat baik. Lalu ditanya, "Wahai imam,
Kenapa? Bagaimana engkau bisa mendapatkan akhlak budi pekerti yang begitu luhur ini? Kata beliau, aku belajar dari manusia. Bagaimana cara engkau belajar dari manusia? Kalau aku melihat ada satu hal yang tidak aku senangi dari perilaku manusia, aku tidak akan mau melakukannya. Dan kalau aku melihat ada kebaikan yang dilakukan oleh seseorang dan aku ingin mendapatkan itu, maka aku akan melakukannya. Kalau standar TikTok zaman sekarang sudah beda. Ada konten-konten di TikTok, perlakukanlah orang lain sebagaimana mereka memperlakukanmu. Kalau kamu dikatain, katain balik. Kalau dicurangi, curangi balik. Nah itu malah, kalau kita prinsipnya seperti itu, kalau kita dijahatin, disakiti, kita juga melakukan itu, maka yang terjadi adalah di dalam diri kita terkumpul segala macam akhlak-akhlak sayyi'ah, akhlak-akhlak yang tercela. Pasti itu. Kita melihat kita dikatain orang dengan kata-kata kasar, kita ikutin. Dia berbuat curang, dia berbuat zalim, kita juga berbuat seperti itu kepada orang lain. Akhirnya karena meniru seperti itu, diri kita menjadi banknya akhlak-akhlak yang buruk. Na'udzubillahi min dzalik. Maka Nabi SAW menjelaskan salah satunya adalah wa'fu amman zalamak wasil amman qata'ak. Nabi itu menjelaskan, kalau ada orang yang zalim kepada engkau, maafkanlah dia. Kalau ada orang yang memutus silaturahim, justru kata Nabi SAW, sambunglah silaturahim. Bahkan dalam riwayat yang lain, ada seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau aku menyambung hubungan yang sudah diputus oleh saudaraku, apakah itu termasuk silaturahim? Kata Nabi SAW, itulah silaturahim. Karena kalau dia baik, lalu kamu berbuat baik, itu namanya balas budi, bukan silaturahim. Jadi Nabi SAW senantiasa mengajak kita untuk meningkatkan kualitas budi pekerti kita, kualitas standar kehidupan kita. Dan yang dijadikan tolak ukur itu bukan cuman pandangan dan perilaku manusia. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Tidakkah mereka mengira, tidakkah mereka ingat bahwasannya mereka itu akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Jadi kalau yang kita pikirin adalah hanya standar kehidupan di dunia, mungkin perilaku zalim, perilaku curang, perilaku jahat itu menguntungkan memang. Kalau kita tadi beli harus dapat banyak, kalau bisa dapat diskon, diperas sampai, wah ini kalau orangnya masih mau, penjualnya masih mau, berarti masih ada untung dia. Jangan sampai untung. Terus cari diskon. Nih tolong hati-hati ibu-ibu nih. Biasanya diskonnya sadis-sadis itu di pasar. Berapa harganya? 50.000. Alah kemarin 15.000 misalnya. Tetapi giliran kita itu pengennya dapat untung sebesar-besarnya. Rasulullah SAW dan juga Allah Subhanahu wa taala mengajak kita dalam berakhlak ini, dalam menjalani kehidupan, jangan hanya kita jadikan tolak ukurnya itu adalah kehidupan dunia, tetapi yang lebih jauh dan lebih besar dari itu, yaitu ketika kita nanti dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Artinya maksudnya adalah tidakkah mereka takut dari hari dibangkitkannya dan hari dia dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika segala macam rahasia itu disingkap oleh Allah Subhanahu wa taala. Yauma tublas sarair. Ketika kerahasiaan-rahasiaan itu disingkap oleh Allah Subhanahu wa taala.
Mungkin secara dunia orangnya nggak tahu bahwasanya kita curangi saat itu, tetapi Allah tahu bahwa kita curang. Misalnya dalam konteks rumah tangga, pernah ada yang curhat. Yang curhat bukan orangnya langsung, tetapi ada kerabatnya, bahwasanya ketika dia itu menikah dengan seorang laki-laki, padahal si perempuan ini lahir dari keluarga yang kaya, asisten rumah tangganya itu 2 atau 3 gitu. Ketika dia menikah dengan lelaki ini, ternyata dia diperlakukan malah seperti asisten rumah tangga di rumah keluarga besarnya. Disuruh masak, padahal untuk banyak orang sekaligus, dan gak dikasih asisten rumah tangga sama sekali. Lalu waktu berjalan, sampai akhirnya si perempuan ini belajar mengenai fikih pernikahan. Di antara hak istri itu adalah dia dinafkahi sebagaimana dahulu ayahnya menafkahinya. Jadi bahkan sebagian ulama mengatakan kalau misalnya ayahnya dulu menyiapkan asisten rumah tangga, maka juga harus disiapkan oleh si suami ini. Maka kemudian istrinya nanya kepada si suaminya, "Kamu udah tahu soal ini belum?" Kata si suami, "Udah tahu dari lama." Jadi dia memperlakukan istrinya seperti itu bukan karena ketidaktahuan, tetapi mumpung istrinya belum tahu, terus diperlakukan seperti itu. Nah, ini nggak boleh. Maka alhamdulillah, saya kalau misalnya dalam konteks keluarga, alhamdulillah sudah menikah, itu sharing terus. Kalau dapat ilmu soal apa, ngobrol, disampaikan, oh ternyata begini, ternyata begini. Lalu bukan hanya menjadikan fikih itu sebagai tolok ukur dalam perilaku, tetapi harus lebih dari itu. Jadi kalau kita mempelajari fikih pernikahan, misalnya istri memang tidak wajib untuk menyapu, tidak wajib untuk memasak, tidak wajib untuk menyiapkan baju suaminya, tidak wajib untuk mencuci baju suaminya, membersihkan rumah, enggak ada kewajiban. Tolong jangan disalahpahami, nanti dipotong videonya, rekamannya. Di satu sisi memang tidak ada kewajiban. Sebaliknya, bagi para suami juga tidak ada kewajiban bagi mereka untuk, kalau secara nafkah itu kata para ulama hanya sandang, pangan, papan, baju, makanan, dan juga tempat tinggal. Maka nggak wajib dibelikan pulsa, dibelikan gadget terbaru, nggak wajib diajak jalan-jalan misalnya. Bahkan ada yang mengatakan kesehatan itu pun juga bukan kewajiban. Tetapi kalau kita kira-kira berumah tangga dengan patokan kewajiban-kewajiban saja, kira-kira rumah tangganya bahagia atau enggak ini? Malah ribut terus gitu ya. Si istrinya enggak mau menunjukkan cinta, begitu juga sebaliknya. Maka dalam rumah tangga tadi itu adalah bare minimum saja. Kalau bisa lebih maka akan jauh lebih baik. Tetapi jangan sampai yang bare minimum itu tadi kita sembunyikan. Jadi saya terbuka dengan istri, kamu tuh sebenarnya nggak wajib untuk seperti ini, tetapi aku senang kalau kamu seperti itu. Dalam artian kalau misalnya istri saya misalnya sakit, atau sedang lelah sekali, atau sedang pusing dengan berbagai macam urusan, maka saya dengan senang hati melakukan apa yang memang bukan kewajiban dia, misalnya bersih-bersih. Ketika saya membersihkan bukan karena dongkol, ini kok nggak dibersihkan, ini memang seharusnya kewajiban saya. Cuman biasanya istri saya berbaik hati, berbuat ihsan istilahnya. Begitu juga misalnya bapak-bapak ketika punya anak, terutama anak laki-laki, itu sudah baligh, maka hakikatnya tidak wajib lagi memberikan nafkah. Orang tua itu kalau anak laki-laki hanya sampai dia baligh, kalau perempuan sampai dia menikah. Tetapi kalau masih mau memberi, itu adalah bentuk ihsan, bentuk kebaikan yang bukan kewajibannya. Nah, inilah yang kemudian membuat satu rumah tangga itu antara suami dengan istri, lalu orang tua dengan anak, insya Allah akan menjadi lebih indah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengajak kita untuk berbuat seperti ini
orientasinya bukanlah supaya orang lain berbuat baik kepada kita juga, membalas kebaikan kita. Kita jujur dalam interaksi. Bukan, jangan berharap orang lain juga seperti itu kepada kita. Karena kalau kita berbuat seperti itu, kita akan kecewa ketika mendapati ada orang-orang yang curang. Atau antara suami dan istri, ternyata kadang pasangan kita juga sedang lelah, sedang bad mood, akhirnya nggak bisa bersikap baik kepada kita. Apakah kalau seperti itu kemudian kita berhenti menjadi suami atau istri yang baik? Misalnya juga kepada anak, terkadang kita sudah berikan yang terbaik, ternyata ada saja hal-hal yang membuat kita kecewa. Maka Allah mengajak kita agar memandang hal-hal ini dalam memenuhi hak orang lain, itu diajak kepada pandangan yaumul ba'ats, yaitu ketika kita dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala mempertanggungjawabkan amal perbuatan kita. Maka selagi kita dalam kehidupan itu memenuhi hak-hak orang lain, tidak ada yang kita zalimi, kita jujur, kita profesional, kita tidak berbuat curang, maka insya Allah ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, gak ada satupun penyesalan terhadap apa yang telah kita lakukan di dunia. Sebaliknya, sesukses apapun kita di dunia, ketika ternyata hal-hal yang kita dapatkan itu adalah dari hal-hal yang tidak baik, maka itu semuanya akan menjadi penyesalan di yaumil akhir, yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Terakhir ada satu kisah. Seseorang ini cerita, beliau ini dikriminalisasi saat itu, dituduh, difitnah dan sebagainya. Di persidangan itu ketika selesai sidang, jaksa-jaksa itu ketemu sama orang ini yang terdakwa. Ini kisah nyata, saya ketemu orangnya langsung. Lalu ditanya si terdakwa ini, "Bapak sebenarnya nggak begini-begini kan?" Karena tahu sekali jaksa-jaksa itu ini dibuat-buat. Akhirnya kemudian diminta kooperatif, "Bapak nanti di persidangan bilang aja bahwa Bapak itu mendengar si fulan ini yang kriminalisasikan dia itu mengatakan bla 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 bla, supaya kami nanti bisa ada hak untuk ngecek." Karena kesaksian di persidangan itu bisa bikin pihak berwenang itu ngecek kepada kantornya atau hal-hal privasi dia. Lalu jawaban dari bapak ini, dia mengatakan, "Biarlah orang berbuat curang kepada saya, tetapi saya nggak mau bahkan berbohong dalam persidangan dan berbuat curang untuk orang yang menyakiti saya." Di akhir beliau akhirnya tetap divonis bersalah, tetapi kemudian kejaksaan itu nggak mau nangkap. Jadi sampai sekarang nggak ditangkap walaupun statusnya bersalah. Ala kulli hal, seperti itulah sikap kita, sikap yang bisa kita bawa nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, aku telah berusaha untuk berbuat jujur, berbuat profesional dengan segala kemampuanku dan juga keterbatasanku, akan tetapi itu insya Allah adalah sikap yang akan kita banggakan nanti ketika berjumpa dengan Allah, sikap yang tidak akan kita sesali di dalam kehidupan kita di dunia. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk menghindari sikap tatfif dalam berbagai lini kehidupan. Semoga Allah ringankan kita nanti di yaumin hisab dan masuk ke dalam surga bersama para nabi, siddiqin, syuhada dan juga sholihin. Amin ya rabbal alamin. Ada sesi tanya jawab atau langsung sudah? Sudah mau jam 4. Saya cukupkan dulu materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.